Oke, BBCA. BBCA besok harganya sekitar 7 ribuan teman-teman ya. Jadi BCA besok stock split. Kalau chartnya turun jadi 7 ribu, nggak usah shock, nggak usah stres. Itu bukan harga sahamnya turun. Jadi dia lagi stock split. Stock split itu artinya apa sih? Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Split itu artinya apa sih? Satu saham dipecah jadi beberapa. Jadi kalau tadinya kamu punya satu lot, kalau ini dipecah jadi 5, jadi kamu jadi punya 5 lot gitu. Ya, jadi punya 5 lot. Di harganya dibagi 5 juga. Kalau 3, 6, 7, 50 berarti dibagi 5. Hitung dulu ya. 7350-an. Terus gimana analisisnya BCA nih? Chartnya kelihatan nggak? Agak miring ya? Ya. Chartnya BCA saat ini dia lagi kena resisten kuat banget ya. Jadi kalau nanti turun itu normal dan jangan dianggap turunnya gara-gara stock split. Sekali lagi ya, jangan dianggap turunnya gara-gara stock split. Kalau misalkan dia turun itu normal banget karena dia udah rally dalam, ini aku coba ukur, dari 29 September sampai 12 Oktober ini waktunya cepat, dia itu naik sekitaran 12%. Kalau buat saham blue chip ini termasuk banyak. Jadi dia bakalan bisa koreksi sampai ke 35125, itu wajar kalau misalkan dia ada turun ke situ dan manfaatkan buat beli. Jadi kalau BCA sih teman-teman nanya stock split beli nggak ya? Patokannya sebenarnya bukan stock splitnya. Patokannya adalah teknikalnya. Kalau buat beli dalam jangka pendek ini, kalau secara valuasi, secara fundamental memang udah agak kemahalan. Jadi supportnya di level 35125 itu kalau harga baru, berarti sekitaran harganya 7.025 atau 7.000, itu round number gitu ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan BCA turun itu bukan karena stock split, tapi karena memang dia naiknya udah tinggi banget. Dampaknya stock split apa sih? Aku sempat ngelihat beberapa saham yang habis di stock split itu terus kemudian dia jadi sideways. Kenapa? Karena supply-nya jadi banyak, jumlah saham yang beredar jadi banyak. Apakah BCA akan jadi kayak gitu ke depannya? Aku nggak tahu juga. Tapi yang jelas BCA ini termasuk perusahaan yang sangat premium, yang sangat bagus sekali fundamentalnya. Dan kalau COVID-19 nanti ini recover, perekonomian reopening lagi, dia termasuk salah satu yang paling diuntungkan, paling akan cepat recovery-nya, paling banyak diborong oleh investor besar atau investor asing juga gitu, karena perusahaan ini benar-benar luar biasa bagus gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada koreksi sih justru pakai buat beli dan nggak usah worry, nggak usah takut kalau buat investasi jangka panjang. Nah masalahnya kalau buat trader, teman-teman harus benar-benar liatin timing. Kalau buat trader saya rasa ini bukan waktu yang tepat untuk beli. Kenapa? Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, ini dia naik selama beberapa hari terakhir, tapi volume transaksinya turun gitu. Jadi ini sebenarnya kalau buat trading ini udah agak-agak telat gitu. Oke. Kasiani 28, kalau sudah punya sekarang profit 15%, take profit atau keep ya. Nah maunya gimana? Pemahaman kamu tentang BCA ini gimana? Sedalam apa gitu. Jadi kalau misalkan pemahaman kamu tentang BCA ini, kamu nggak ngerti dalam tentang BCA ini dan cuman pengen dapat duit cepat, ya take profit nggak ada salahnya juga. Anyway, judulnya cuan gitu. Cuman kalau misalkan kamu siap dengan fluktuasi, istilah kata tuh untung 15%-nya kalau sampai dia turun, jadi untungnya sisa 5%, bahkan bisa jadi BEP atau bisa jadi rugi dikit, nggak masalah, asalkan jangka panjangnya tuh naik. Nah, itu berarti kamu mindsetnya investor hold aja. Nah, kalau teman-teman nanya saya gimana, saya sih hold keras sih BCA, dan saya nggak lihat-liatin mau untung mau rugi, saya nggak lihat-liatin. Jadi dulu ada modal di bawah, terus pas kemarin dia breakout sekitaran tanggal 30 September, itu aku ada beli lagi nambah buat investing.
ya, karena aku lihat dia nggak bisa turun lagi, breakout, aku ada beli buat investing. Jadi sebenarnya sekarang yang modal akhir buat aku investing tuh cuannya juga baru masih cuan tipis-tipis, sekitaran mungkin 10%-an atau kurang gitu loh. Cuman aku nggak peduli gitu. Jadi kalau misalkan istilah kata nanti sampai turun cuanku jadi 3% atau jadi 0%, aku biarin aja gitu. Ini investing, aku mau investing di sini gitu. Jadi benar-benar ini uang yang super dingin banget, yang aku nggak berharap aku dapat cuan cepat di situ. Nah, di sisi lain aku punya account yang lain yang aku pakai buat trading. Account yang aku pakai buat trading ini beda, ceritanya beda. Jadi aku berharap cuan cepat dari sini. Jadi kayak misalkan aku trading indie gitu, aku profit taking dulu buat beli lagi di bawah. Buat beli lagi misalkan hari ini saham-saham konstruksi, tadi bangun lagi aku buat beli itu gitu. W Octavianus, track record BBCA beberapa kali stock split bagus banget, nggak usah takut. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya stock split itu sama track record harga saham dia dan juga perusahaan. Sebenarnya semuanya back to fundamental. Pertanyaannya adalah banyak orang yang nanyain kayak, wah fundamental dead gak ya gitu. Beberapa waktu yang lalu kan fundamentalnya, saham-saham yang fundamental bagus tuh nggak jalan gitu. Sebenarnya bukan masalah perusahaannya yang fundamental bagus, harga saham nggak jalan, bukan masalah itu. Masalahnya adalah karena kemarin Indonesia tuh ekonominya masih jelek banget karena COVID-19, jadinya investor-investor besar, terutama investor asing dan juga investor besar yang di domestik itu mereka belum berani untuk ngeborong saham gitu. Jadi mereka melihat secara ekonomi ini benar-benar recover dulu baru mereka masuk, dan sekarang udah pada masuk semua. Jangan sampai kalian kehilangan kesempatan. Ya wes, cheers sis kita, hehehe, Daud Davids. Cuman aku bilang dia bakalan bisa ada normal correction ya ke 35, 125 atau 35.000, which is kalau harga habis stock split itu harganya 7.000, dan itu sebabnya bukan karena stock split. Penyebabnya adalah karena memang dia udah naiknya ketinggian gitu. Oke, ada yang bilang RIP buka tech dan saham bank digital. Anyway, hari ini sebenarnya Arto tuh ada tanda hijau dikit gitu. Bisa ada technical rebound, tapi memang secara sektoral saat ini yang lagi digemari adalah sektor old economy dan juga komoditi. Jadi untuk perbankan digitalnya dan tech-nya slow down dulu. Oke. Semua ada ganti-gantiannya. Ini enak banget. Nah, udah habis. Random ya. Jadi kalau tadi disponsori oleh Hershey, sekarang oleh Pucuk Harum nih yang buat siapa ya? Dia udah listed belum ya? Oh, Mayora. Kita lihat ya saham consumer good gimana ya. Kalau beberapa waktu yang lalu aku bawa Cleo nih, aku bawa nih. Kita lihat ya. Mayora gimana? Nah, ini ada yang menarik nih. Ini bukan rekomendasi ya. Kalau ini aku bener-bener murni review aja. Aku tahu-tahu keinget emiten ini gitu. Jadi Mayora ini kalau teman-teman perhatiin beberapa hari kemarin tuh sempat naik tinggi banget, volume transaksinya tinggi. Terus di sini ada pattern inverse head and shoulders juga, dan sekarang lagi diskon. Jadi pertanyaannya boleh nggak beli ini? Nah, kalau Mayora ini lebih ke consumer good teman-teman. Kalau kamu pengen ngetes beli buat investing, ini menarik juga gitu. Jadi fundamentalnya besok kita akan bahas di morning briefing ya. Besok kita akan bahas fundamentalnya si Mayora di morning briefing. Kenapa dia menarik untuk diinvestasi, valuasinya gimana, dan juga track recordnya gimana. Oke, sebelum aku bahas sektor consumer good dan sektor yang lainnya, ini tadi ada request untuk bahasin BRI dong. Abis bahas BCA, mau ya bahas BRI. Oke, aku akan bahas BRI ya. BRI buat teman-teman yang trading di sini, ini sama kayak BCA, which is sama kayak IHSG kita juga. Ini udah deket banget sama resistennya. Jadi sebenarnya kalau misalkan, aku nggak tahu kalian punya di harga berapa. Kalau punya di harga di atas 3.950 atau di atas 4.000, take profit nggak apa-apa kalau buat trading. Tapi kalau punya harga di bawah 3.950, kok saya rasanya sayang ya kalian jual ya. Jadi untuk BRI ini, Mtrade waktu itu ada rekomend di sini ketika dia red issue turun-turun di sini, dan ini benar-benar jadi best price banget. Nah, ini kelihatan pas di sini dia naik, harganya, volume transaksinya tuh naik. Jadi kalau kamu punya dapat harga di sini, kalau aku sih
hold keras. Jadi hold keras BRI ini buat investing, karena tahun depan belum tentu kalian bakalan dapat harga semurah ini gitu. Wah, tapi kalau aku dapat harganya di atas 3950 atau di atas 4000 gimana ya? Bakalan ada normal correction. Kalau kamu rela ya, sekarang udah cuan sampai 4220 tuh udah cuan lumayan kan, aku hitung dulu. Kalau dari 3950 sampai harga sekarang berarti udah cuan sekitaran 6%. Kalau sampai dia turun ke 4000 berarti cuan kamu sisa 1-2% dipotong fee broker, mungkin udah sisa dikit, hampir habis gitu. Terserah mau trading ya nggak apa-apa, take profit sekarang nggak ada salahnya, karena pasti akan ada koreksi, pasti akan turun. BCA, BRI ini pasti akan turun dan itu normal. IHSG akan koreksi dan itu normal dan nggak apa-apa. Kalau mau trading silahkan, mau profit taking silahkan. Tapi kalau mau invest, tadinya yang cuan 6% terus jadi cuan 1%, nggak masalah. BRI aku juga termasuk yang agak telat belinya. Jadi waktu itu ada beli di sini, ya terus aku kasih tahu anak-anakku ya, mereka masih belum terlalu peduli dengan saham sih. Cuman aku kasih tahu beli, terus belinya telat, disuruh beli nggak beli, akhirnya belinya di sini. Ya anyway, lebih baik agak terlambat dikit daripada enggak, dan itu buat invest gitu. Jadi kalau buat anak-anak sih aku lebih kasih buat invest ya, karena mereka sibuk sekolah juga nggak kepantau. Takutnya kalau buat trading dikasih trading nanti nggak kepantau, ada saham yang rugi, jadi experience-nya nggak bagus. Maya Rosita, koreksi normal sama dengan kesempatan beli. Iya benar sekali ya. Terus BMRI sekalian dong gitu. Sebenarnya 4-4-nya bagus semuanya, cuma terakhir aku fokus di 2 itu aja, BCA dan BRI. Nah kalau Bank Mandiri ini juga naiknya lebih gila lagi. Ini naiknya lebih drastis banget, dan ini tanda yang sangat bagus sekali bahwa market itu udah mulai akan recover ya. Udah mulai akan recover. Selalu kalau recovery di market abis crash itu selalu diawali dari saham-saham perbankan besar dulu yang naik gitu. Jadi kalau udah kayak gini, naik kayak gini, ini bakalan strong bullish sampai beberapa bulan ke depan, bahkan sampai tahun 2022 nanti gitu. Jadi Oke. Nah ini ya, perhatiin ya, Bank Mandiri jangka pendek ini rawan pakai banget untuk koreksi atau profit taking jangka pendek. If you are a trader dan punya modal di atas 6.600, silahkan kalau mau profit taking. Tapi 4 saham ini sangat bagus sekali kalau mau diinvest. Kalau punya modal di bawah 6.400, punya modal di bawah 6.350, itu angka yang sangat langka. Jadi aku saranin sebaiknya hold aja, hold keras. Ya ini cakep banget. Jadi biar Bank Mandiri kalau dia turun koreksi, technically dia bisa turun sampai ke 68, separah-parahnya sampai ke 66, kemungkinan kecil, sampai ke 66 tuh kecil gitu. Jadi probability kalau sampai 67, 68 masih bisa gitu ya. Dan abis itu dia akan naik lagi pelan-pelan, naik turun, ada fluktuasi, tapi arahnya ke 7425 sampai akhir tahun ini kayaknya bisa banget gitu. Bahkan mungkin nggak sampai Desember, November kemungkinan 7425 bisa tercapai. Oh ya, sekali lagi saya lupa kasih tahu bahwa Instagram Live ini apa yang aku bahas baik di Mtrade oleh tim Mtrade maupun di sini, ini sifatnya adalah edukasi dan juga kita pakai analisis teknikal fundamental, tapi tetap ada resiko fluktuasi di market ya, ada probability risiko juga yang harus teman-teman antisipasi masing-masing. Jadi nggak melulu cuan terus gitu, oke? BBTN sekalian, BBTN di cerita lain, BBTN ini lain, cerita lain. Kalau BBTN ini kita lebih cenderung ke tradingnya trading jangka menengah kalau BTN ya. Jadi ada jangka pendek, ada jangka menengah. Aku coba lihat di Mtrade. Jadi di Mtrade ini teman-teman tuh nggak usah pusing kayak milih secara per PBV dan lain-lainnya gimana gitu. Jadi BTN jangka menengah ini ada yang udah cuan, terus yang modal atas, ada yang masih minus. Ya tinggal di iniin aja sih teman-teman, hold aja sih kalau buat jangka menengahnya. Jangka pendek ada rawan koreksi normal juga, ini kena resisten juga. Jadi banking sebenarnya agak rawan koreksi. Kalau kita perhatiin IHSG pasti patternnya juga mirip gitu. Nah ini dia nih, IHSG kemarin beberapa waktu yang lalu aku sempat bilang
Mtrade sempat mereview bahwa resisten atau targetnya tuh 6480 dan ini kena di sini benar-benar dia nggak gampang naik, dia jadi susah naik. Kok bisa akurat gitu sih resistennya. Aduh, gampang banget teman-teman, di nalar aja bisa. Di sini tuh Januari banyak nyangkuters. Jadi sekarang para nyangkuters itu mereka lagi ngelus dada kayak bernapas lega. Oke lah, untung sahamnya balik lagi. Dan mereka lagi berpikir, sebagian dari mereka berpikir untuk jual nggak ya. Mungkin sebagian dari mereka stres kayak udahlah, nggak usah saham-sahaman lagi, aku jual. Saya harap nggak demikian. Kemudian ada yang udah beli di bawah, orang-orang yang beli di bawah, mereka yang trading, mereka mulai jualan di sini. Nah, aku cuma mau saranin buat teman-teman semuanya yang pegang 4 perbankan gede itu tadi, dan perbankan apapun sih sebenarnya, lebih ke old economy. Jadi yang lebih secara permodalan juga lebih kuat, itu kalau punya harga-harga di bawah, harga bawah tuh artinya sekarang udah cuan sekitaran mungkin di atas 15%, di atas 20%, itu hold keras gitu. Terus ada yang nanyain Astra International, hari ini judulnya adalah saham blue chip. Aku review saham blue chip dulu, baru saham second linernya ya. Astra International bakalan koreksi sampai level berapa? Astra International ini dia bagus, jangka pendeknya dia lagi ngebentuk pola pennant meskipun flagnya, tiangnya nggak gitu oke ya. Jadi kalau Astra International mau nawar sekitaran 5625 gitu. Nah, ini untuk ASI kemarin waktu di bawah harga 5525 ini valuasinya juga oke banget gitu. Cuma sekarang udah agak-agak mahal, udah agak-agak naik, tapi upside-nya masih ada. Nah, sampai akhir tahun perkiraan Mtrade itu bakalan bisa naik sampai 6825. Disclaimer juga, jadi kalau kadang tercapai lebih cepat, kadang tercapai lebih lambat, ya jangan terus katanya dulu 6825 ya, emangnya kita yang menggerakkan harga saham ASI enggak juga. Jadi perkiraan, semuanya itu berdasarkan perkiraan aja. Jadi mau trading saham, mau kripto, dan trading apapun semuanya based on probability ya. Teman-teman, jadi jangan lupa download aplikasi Mtrade buat kamu-kamu yang mau belajar secara gratis, dan juga jangan lupa teman-teman yang mau dapat bimbingan secara lebih intensif. Bedanya apa sih Mtrade dengan layanan Mtrade VIP dengan yang gratis? Bedanya kamu akan dapetin real time trading signal, tuh yang paling utama, real time advisory, jawaban saat itu juga, dan real time pastinya juga education, content, live event gitu ya. Jadi yang membedakan adalah real time-nya gitu. Jadi malam hari kan bisa belajar juga gratis di Instagram Live, which is saya memang fasilitasi ini buat teman-teman yang mau belajar gratis gitu. Download aplikasi Mtrade juga bisa gratis. Cuman kan malam hari ya, jadi kalau misalkan kita udah exit dari satu saham, contohnya kayak MPPA dulu cut loss, MLPL cut loss gitu, itu mungkin udah agak telat kalau misalkan kalian baru dengar dari saya malamnya dan besok baru eksekusi, because speed does matter gitu buat trading. Puspita 039 kangen saham tech ya. Nggak usah attach, nggak usah baper sama saham ya. Banyak yang nanyain buka ya, Bukalapak nih banyak diborong asing tapi turun terus. Jadi ya kalau ada technical rebound kita manfaatkan buat exit ya, buat kurangin posisi. Turunnya juga volumenya nggak tinggi, kita tunggu aja ya teman-teman ya. Terus saya nggak bisa register Mtrade. Kok nggak bisa? Pakai Android atau iOS atau web? DM saya errornya apa? Di BCA udah aku bahas Alfier Lando, nanti lihat rekamannya aja, udah banyak dibahas di depan tadi. Saham bank digital gimana? Banyak yang nanya bank digital. Bank digital ini kebalikannya, ketika bank perbankan konvensional turun dia naik, ketika perbankan konvensional naik dia turun. Dan waktu itu kita sempat ada buy on weakness Arto di sini, Mtrade ada buy on weakness Arto, terus kemudian ketika dia turun ya kita cut loss. Ya untunglah ada pembatasan resiko ya, kalau enggak ya di sini turunnya lumayan sekitaran 16%. Kita lihat di sini udah mulai ada tanda reversal.
turun banget, kemudian hari ini hijau dengan volume transaksi yang tinggi, tapi kita masih belum terlalu agresif di bank digital. Kenapa? Karena sekarang memang trennya lagi beralih ke saham-saham yang tadinya diem, kayak komoditas, batubara, coal, CPO, kemudian infrastruktur dan konstruksi, properti, perbankan, old economy, dan juga consumer good rasanya juga udah mulai ini. Jadi ya wait and see dulu aja. Saham buka gimana? Buka gimana ya? Ya tutup aja portofolionya dulu yang ada buka, ya dibuka lagi nanti kalau dia pas hijau. Oke. Terus apa lagi ya? BBKP, BBYP, bank digital nggak usah dipikirin guys. Be flexible. Kalau memang udah bukan timingnya udah bukan masanya untuk trading bank digital, ya jangan trading bank digital gitu, jangan maksain diri gitu. Jadi ini yang aku pelajari selama bertahun-tahun jadi trader, jadi investor tuh kayak market berubah terus, kita banyak belajar ya, Mtrade udah nggak punya lama, udah lama nggak ada itu ya. Terus construction gimana? Banyak yang nanya construction. WSKT gimana nih? Hari ini tadi WSKT-nya lumayan naik. WSKT-nya lumayan naik untuk hari ini tadi dan agak-agak aktif ya, tapi sore hari ada koreksi, normal correction. Ya kita ngelihatnya sih ini masih normal konsolidasi aja, nanti masih bisa lanjut untuk menguat. Resistennya sekitaran 1140. Kalau misalkan nggak menguat ya pembatasan risiko dilakukan kalau misalkan dia turun di bawah 970 gitu. Jadi sekitaran 945 atau 950 gitu. Oke, terus untuk saham yang lainnya tadi aku lihat untuk BSBP dan kawan-kawan ini juga naik lumayan signifikan, tapi sore hari rasanya banyak scalper yang mulai profit taking, mungkin takut IHSG-nya udah di ketinggian. Tapi breakout-nya BSBP hari ini cakep banget breakout-nya BSBP. Jadi ya hold aja buat kalian yang masih punya, apalagi punya modal di bawah 148 ini masih oke. Mending WSKT atau PTPP, sebenarnya sama aja dua-dua, cuman PTPP ini udah jalan duluan. Jadi kalau kamu yang baru mau beli ya lebih ke WSKT sih gitu. Jadi PTPP udah rally-nya udah jauh, udah dekat rawan profit taking jangka pendeknya gitu. Nah terus ini ada juga yang nanya untuk SMBR gimana ya, dia masih konsolidasi, jangka pendek konsolidasi, tapi ini kita lihat konsolidasinya bagus banget, banyak banget saham-saham yang mulai ngebentuk flag atau pennant gitu. Bahas stock split BCA seru nih, udah aku bahas banyak di awal tadi ya. Aku udah bahas banyak di awal. Oke, balik lagi ke sentimen komoditi. Apa kabarnya coal, apa kabarnya CPO dan kawan-kawan ya. Jadi kalau diperhatikan saat ini sektor komoditas coal itu banyak naik karena krisis listrik di China. Nah sekarang kabarnya gimana nih krisis listrik di China? China udah akur sama Australia, dia butuh Australia untuk beli batu bara gitu. Nah ternyata krisis listrik di China ini makin gawat gitu. Kenapa? Karena kondisi cuaca musim dingin dan hujan lebat itu bikin 60 tambang batu bara di China ya, di provinsi Shanxi kayaknya, itu pusat pertambangan batu bara terbesar di China itu ditutup. Dan kabar ini didapat kemarin hari Sabtu kemarin ya, jadi saat ini juga masih hot-hotnya gitu. Nah dampaknya apa buat Indonesia? Udah pastilah dampaknya bagus buat permintaan batu bara buat Indonesia sendiri gitu. Biasanya yang paling relate dengan sentimen-sentimen kayak gini, yang paling cepat geraknya itu saham ITMG teman-teman ya. Jadi Indo Tambang Raya Megah, yang lain belum naik dia udah naik duluan gitu. Jadi cepat gerakannya. Nah kalau strateginya di Mtrade sendiri, hari ini tuh kita ada profit taking beberapa saham batu bara. Aku coba cek apakah salah satunya ITMG, yang aku ingat ada Adaro dan Indi, cuman ITMG aku
lupa ingat deh di Mtrade ada nggak ya, koneksinya agak lambat. Jadi aku cek ya. Yang jelas ITMG ini jangka pendek udah mulai rawan profit taking ya. Jadi jangka pendeknya rawan profit taking. Jadi mungkin kalau swing trader bisa jualan dulu terus nanti buyback lagi. Jadi misalkan turun sampai ke 25 itu bisa buyback lagi. Atau mungkin bahkan kalau sampai ke 23 buyback lagi bisa. Tapi kalau sampai ke 23 nggak bagus sih. Dia jadi bentuknya jadi double tops gitu. Jadi lebih bagus kalau dia membentuk low-nya tuh tapi lebih tinggi dari angka 23 ini gitu. Oke. Terus let me check, Mtrade ada ITMG ya benar. Ada jualan tanggal 8 Oktober itu 98. Berarti di sini habis beli langsung jual. Cuannya sekitaran 4,7%. Terus kalau Adaro gimana? Adaro kayaknya kita baru jual hari ini tadi, sama patternnya ini merah-merah kayak gini. Jadi secara fundamental sentimennya bagus, tapi technical mesti dilihat lagi. Technical mesti dilihat lagi ya. Jadi fundamentalnya bagus, story-nya bagus, China masih krisis energi, tapi ini jangka pendek ini rawan profit taking. Nah, path-nya Adaro dan juga saham-saham call lainnya akan jadi bagus tuh kalau kayak gini. Nah ini kayak gini naik, nah ini bagus gitu. Dia nggak akan jadi kurang bagus kalau dia turunnya sampai ke sini. Apalagi di bawah ini loh, di bawah low yang ini namanya low. Jurang gini nih namanya low. Kalau dia turun di bawah angka 1730 ini jadi nggak bagus gitu ya. Jadi ini low-nya mesti di atas 1730 kalau Adaro. Terus kemudian ini nanti jadi ascending triangle. Terus kemudian kalau saham apalagi ya, Indi kayaknya mirip juga. Nah tadi kayaknya Mtrade tadi atau kemarin ya ada profit taking Indi. Ya, yesterday kita ada profit taking Indi. Ini udah rawan profit taking juga jangka pendeknya, sama path-nya nanti akan kayak ini. Hopefully dia bisa turun, tapi turunnya nggak sampai jatuh dalam banget gitu. Jadi kalau misalkan ada koreksi, manfaatkan untuk beli lagi. Terus kita mau review juga untuk saham Medco juga sama. Ini rawan profit taking juga jangka pendek. Terus selain Medco ada apa lagi ya? Elsa. Ya, tapi kalau untuk teman-teman yang punya modal bawah dan di jangka menengah, hold aja dulu, nggak masalah. IHSG sama BCA besok gimana telat masuk? Oke lah, karena banyak yang telat masuk, aku wrap up lagi buat BCA-nya. BCA dan IHSG sama-sama kena di resisten, demikian pula dengan BRI, BMRI, BBNI, semuanya lagi di resisten kuat. Jadi kalau misalkan ada koreksi atau turun, itu normal sifatnya. BCA kalau habis stock split nanti koreksinya, supportnya ada di angka sekitaran 70.000, which is kalau harga sekarang tuh sekitaran 35.000 gitu. Nah jadi teman-teman kalau ada koreksi sih manfaatkan buat buy. Terus stock split gimana? Stock split itu nggak terlalu ngefek. BCA tuh udah stock split beberapa kali dan so far so good, oke aja gitu. Jadi manfaatkan kesempatan koreksi itu untuk beli lebih ke arah investment. Banyak yang nanya kalau misalkan profit taking dulu gimana, baik BCA, BRI, Bank Mandiri karena ada di resisten. Silakan aja, itu duit Anda. Mau di tradingin silahkan, tapi kalau aku personally 4 saham itu misalkan kamu udah cuan banyak itu berapa sih? Di atas 15%, bahkan di atas 20%, hold keras karena susah banget dapetin harga segitu. Itu harga yang sangat diskon sekali ya. Jadi aku ulang lagi buat teman-teman yang telat masuk. Ini ada yang nanya, Kuang Chen gimana ngelihat ciri-ciri candle yang akan membentuk lower high atau malah melanjutkan penurunan yang lebih dalam lagi. Kalau lagi floating profit gimana menentukan release stop. Jadi kita nggak bisa tahu saham ini bakalan dia membentuk lower high atau higher high, atau dia malah justru akan sideways, low-nya sama. Tapi ada satu indikasi perubahan tren. Ini lebih dilihat dari harga
candle dan juga volume. Jadi kalau candlenya jatuh, volumenya gede, apalagi dia breakdown dari MA-nya, dia breakdown dari trend line-nya, itu udah indikasi bahwa dia mulai membentuk lower low. Aku kasih contoh, ini misalkan nih satu saham, anggap aja ini saham random lah, nggak usah dipikir sahamnya apa. Which is ini saham Elsa sih. Ya, jadi mau tahu kayak, oh selama ini tuh dia masih ngebentuk higher low nih, ini ada low V, ini low lagi, naik lagi, higher low, ini higher low lagi. Nah, kapan sih dia mulai akan stagnan dan membentuk lower low? Kalau garis ini patah, ini kita udah mulai harus waspada. Belum tentu dia akan membentuk low di bawah 314 ini, belum tentu, tapi bisa jadi turun di bawah itu gitu. ITMG kalau hold tahunan gimana? Bunda nanya. Saham komoditas tuh aku nggak suka kalau yang dipatok. Sebenarnya saham apapun ya, kecuali saham-saham yang memang bagus untuk investing, fundamental very strong, kayak 4 perbankan besar tuh hold di atas tahun tuh boleh, sesuai timingnya sekarang lagi oke gitu. Nah, tapi kalau untuk saham komoditas itu aku follow the trend aja. Jadi aku ngeliatin trennya, kalau masih bagus ya aku hold, kalau udah trennya patah ya jual gitu. Jadi nggak ada, aku nggak investasi di saham komoditas. Agro ajur ya wes. Nur Ngani IST. Kailan Mei, saya analisa kok meleset terus ya. Cara analisa untuk swing trading gimana? Ya aku kasih kamu mtrade ya. Aku kasih kamu mtrade 2 minggu deh. Nurngani _ IST, langsung aja DM saya EMT 15 hari, EMT 15 atau ya nggak tahu berapa lama ya, 14 atau 15, pokoknya tulis aja EMT 15, nama email WhatsApp, dan nanti kamu akan banyak belajar di situ. Ada cara swing trading dan sebagainya. Tiap hari morning briefing 8.15 ditonton. Itu mirip kayak aku Instagram live kayak gini, tapi kamu lebih bisa ngelihat pattern chartnya, dan di situ kan yang follow, yang ngikutin lebih dikit ya dari Instagram live kayak gini, sehingga pertanyaan-pertanyaan kamu tuh lebih terakomodir gitu, dan konsistensi tiap hari ngelihat, oh habis ini chart yang ini besok dibahas lagi tuh, jadi konsistensinya tuh berasa banget. Kalau di sini kan lebih random ya. Anyway, Shiba USDT, alarmku bunyi, dia crossing up, naik. Tadi belum selesai bahas stock split BCA, wes lo, udah berkali-kali dibahas lo, bosen bahas terus. Intinya stock split nggak masalah stock split itu. Irio _ Sinabutar, aku mau miss ya wes, EMT 7 nama email WhatsApp, langsung DM aku. Aku dari kemarin belum dijawab miss, mari dong Mr. Bintang C. Mari Abah, hari ini lagi disupport semua. Tapi teman-teman, kalau aku personally, aku ngeliat dulu bigger picture-nya apa. Kalau dulu saham-saham teknologi yang lagi hype, yang lagi trending, ya beli nggak apa-apa. Tapi sekarang aku ngelihatnya sektor komoditas dan juga old economy dan saham-saham yang dulunya nggak jalan ini mulai jalan, ya aku beralih ke sektor tersebut. Aku prefer buy on weakness di saham yang sektornya lagi trending gitu. Jadi bedanya gini, kalau dulu dia lagi trending, buy on weakness di sini, ini kena support, buy on weakness mantul, oke. Tapi sekarang kalau dia lagi nggak trending, buy on weakness di sini ya bisa sih mantul, bisa sih, mungkin sampai 480-an bisa juga. Tapi perhatikan, ini udah mulai turun, jadi istilah kata tuh turun lebih panjang daripada naiknya. Jadi kalau yang tadi spekulatif buy di sini ya mungkin profit taking sekitaran 470, 480-an kayak gitu. Miss, aku boleh ikutan belajar Satyadi _ Yulia? Boleh, DM saya MT7 nama email WhatsApp. Any _ HW aku juga mau, DM aja MT7 nama email WhatsApp ya, nama-nama yang aku sebut. Kapan baiknya average down satu saham? Kita sih jarang ya, saranin untuk average down tuh jarang banget. Kecuali kalau memang patternnya tuh sebenarnya masih bagus, dan itu sebenarnya bukan average down tapi
merupakan bagian dari strategi piramida gitu. Jadi kalau untuk strategi piramida sendiri, teman-teman bisa lihat dari reels aku beberapa hari kemarin gitu. Nah itu dia, Budi Rahmanto, aku pin ya, ikut morning briefing 2 minggu mulai dapat feelingnya baca candle, masih harus terus belajar. Yaitu sebenarnya kalau belajar teknikal aja gampang, mau baca artikel kita, baca buku, nonton YouTube, mau apa aja gampang. Tapi sebenarnya yang complicated itu kan bukan soal teorinya kan, yang complicated itu kan pas actionnya. Teori gampang, buy on weakness kalau pas candle gini, oke, jual kalau pas candle gini. Prakteknya harga bergerak naik dan turun, bingung. Itulah mengapa di Mtrade ada layanan tanya saham, jadi kamu bisa tanya gitu. Oke? Wilna Situmorang, aku juga mau dong miss EMT-nya, langsung aja ketik saya EMT7 nama email dan WhatsApp yang aku sebut namanya. Malam hari ini aku nge-live-nya sampai jam segini aja. Buat teman-teman yang lain boleh dong diinvestasikan investasi leher ke atas untuk kamu bisa belajar trading dan investasi lebih baik, dibimbing tiap hari. Yang paling penting tuh prakteknya, bukan teorinya. Kalau teori baca buku doang bisa, baca artikel bisa, tapi tiap hari kalau dibimbing terus, nah itu yang paling penting. Dan kamu tanya, ada yang mengakomodir untuk menjawab dengan benar. Jadi bukan kalau grup discussion bingung, yang jawab macam-macam orang, pandangannya beda-beda gitu. Kalau kita enggak, ada satu sistem yang kita pakai, jadi teman-teman bisa belajar. Nah langsung aja klik link di bio saya atau ke mtrade.id, mumpung marketnya juga lagi bagus, jadi kamu bisa belajar dengan baik juga gitu. Sebentar lagi saya akan join jam 9, aku mau makan dulu. Habis itu aku akan join jam 9 di Clubhouse teman aku, Sukor Sekuritas, Sukor Asset Management. Mereka punya satu Clubhouse namanya Investor Bahagia. Aku akan share di situ. Kayaknya mereka bakalan banyak nanyain hal-hal yang personal deh, bukan nanyain saham. Ya, hopefully bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya Ellen May, salam profit. Jangan lupa kasih bintang 5-nya di aplikasi Android dan iOS. Dan teman-teman, kalau kamu mau jadi coach atau trader Mtrade, langsung aja ke mtrade.id/karir, langsung masukin lowongan kamu di situ atau tulis di DM saya mau lamar sebagai apa gitu ya. Jadi kita open recruitment terus dan terus. Bye bye, good night. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.